Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran teori kejuruan. Dan untuk materi pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai rangkaian campuran. Sebelum masuk kepada materi, silakan kalian mempersiapkan buku catatan untuk mencatat penjelasan pada hari ini. Ya, di sini untuk macam-macam rangkaian listrik yang sudah kita pelajari kemarin itu kan ada rangkaian seri dan rangkaian paralel kan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian campuran. Ya, kita langsung masuk ke rangkaian campuran. Nah, di sini untuk rangkaian campuran sendiri yaitu rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi di sini untuk satu rangkaian campuran itu biasanya terdiri dari rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Dapat dilihat di sini untuk contoh yang pertama. Di sini ada dua lampu yang disusun secara seri. Dan di sini ada lampu 1 dan lampu 2, dia disusun secara paralel. Dan contoh yang kedua, di sini ada lampu 2 dan lampu 3, dia disusun secara paralel. Dan nanti setelah kita menghitung hasilnya lampu 2 dan lampu 3, baru bisa diseri dengan lampu 1. Nah, kita langsung masuk kepada simulasi untuk rangkaian campuran saja. Di sini ya, di sini baterai mengalir untuk kutub positifnya dan kutub negatifnya. Sini langsung untuk saklar 1 ketika ditekan, maka lampu 1 akan menyala. Saklar 2 ditekan, yaitu lampu 2 menyala, dan saklar 3 ditekan, maka lampu 3 dan lampu 4 menyala. Dan kita mematikan untuk lampu 2. Apakah berpengaruh dengan lampu 1, 3, dan 4? Kita coba. Nah, ketika lampu 2 bermasalah atau diputus, dia tidak mempengaruhi arus yang mengalir ke lampu 1, lampu 3, dan lampu 4. Kenapa? Seperti contoh kemarin yang sudah kita pelajari, untuk rangkaian paralel itu kan dia arusnya mengalir bercabang. Nah, dapat dilihat di sini arusnya dia kan di sini bercabang. Ya, bercabang untuk lampu 1 sendiri, lampu 2 sendiri, dan untuk lampu 3 dan 4 dia sendiri. Nah, itu kenapa ketika salah satu lampu ini bermasalah, dia tidak mempengaruhi lampu-lampu lainnya. Ya, itu untuk rangkaian 1. Kita langsung masuk ke contoh rangkaian 2. Di sini ketika saklar 1 ditekan, maka aliran arus listrik mengalir ke lampu 3 dan lampu 2. Setelah itu ketika saklar 2 ditekan, ya, maka lampu 1 dan lampu 2 menyala. Ketika saklar 3 ditekan, maka lampu 3 menyala. Nah, sekarang kita coba. Kita matikan salah satu dari lampu 2 ataupun lampu 3. Di sini Ibu mencoba memutus yang untuk lampu 3. Ya, ini kita putus. Nah, dapat dilihat di sini ketika lampu 3 terjadi gangguan atau terputus, dia tidak mempengaruhi lampu 1 dan lampu 2. Sedangkan ketika kita coba memutuskan untuk saklar 1, ya, saklar 1 di sini, maka lampu pada rangkaian campuran ini akan mati semua. Kenapa? Ya, dapat dilihat di sini. Karena untuk yang gambar 2 ini, dia kan inputnya cuma 1, ya. Inputnya mengalirkan aliran arus listriknya cuma 1. Setelah itu di sini ada titik percabangan, dicabangkan ke lampu 2 dan lampu 3. Nah, jadi untuk rangkaian 2 ini dia merupakan rangkaian paralel dan nanti akan dirangkai secara seri. Ya, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini rangkaian campuran sendiri, cara pengerjaannya harus disederhanakan dulu. Kenapa? Karena untuk rangkaian campuran itu dia kan terdiri dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Sedangkan rumus untuk rangkaian paralel dan rangkaian seri ini kan berbeda. Dan ketika rangkaian campuran ini langsung dihitung dengan satu rumus, itu tidak bisa. Jadi harus sederhanakan dulu. Nah, di sini dapat dilihat contohnya untuk rangkaian campuran.
ini rangkaian campurannya contohnya sama dengan contoh rangkaian yang kedua. Ya, di sini ada R1, R2 dan R3. Ya, penyederhanaan rangkaiannya di sini dapat dilihat kita menghitung untuk rangkaian paralelnya dulu. Kenapa? Karena ketika kalian langsung menghitung rangkaian seri tidak bisa. Kenapa? Karena di sini untuk R1, untuk ke R2 dan R3 di sini kan ada percabangan. Jadi tidak bisa langsung dihitung dengan rangkaian seri terlebih dahulu. Jadi harus disederhanakan, yaitu rangkaian paralelnya dulu yang dihitung. Ya, di sini sudah ada contohnya R2 dan R3 ya. Nomor 1 rangkaian paralel R2 dan R3 dengan rumus, yaitu rumus paralel yaitu 1 per RP sama dengan 1 per S1 tambah 1 per R2. Nanti hasilnya adalah RP. Nah, hasil RP ini nanti dia akan menjadi yang rangkaian seri dengan R1. Jadi, hasil akhirnya nanti perhitungan yaitu kalian harus menghitung paralelnya dulu baru bisa rangkaian serinya. Nah, RP ini nanti diseri dengan R1 yaitu dengan rumus rangkaian seri, yaitu R1 ditambah RP-nya. Jadi R1 ditambah RP nanti akan menghasilkan nilai R total atau hambatan totalnya. Ya, kita langsung di sini masuk ke rumusnya saja. Untuk rangkaiannya sama, di sini sudah Ibu kasih penyederhanaannya. Jadi R1 itu 10 ohm, R2 4 ohm, R3 8 ohm. Dan berapa nilai hambatan totalnya? Ya, di sini dapat dilihat berarti yang harus kita hitung dulu adalah R paralelnya ya. Di sini R paralelnya dulu yang dihitung menggunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Di sini menghasilkan nanti yaitu 1 per RP sama dengan 3 per 8. Lah, untuk merubah menjadi RP agar dapat diseri dengan R1, dia harus dibalik. Jadi kalau kalian mendapatkan nilai 1 per RP, ini belum menjadi nilai akhir, karena nilai akhirnya itu harus jadi RP. Berarti untuk menjadi RP nilainya harus dibalik, yaitu 8 per 3 sama dengan 2,67 ohm. Nah, setelah mendapatkan RP ini baru kita menghitung R serinya. Dapat dilihat di sini. R seri ya, di sini R seri yaitu R1 ditambah RP. Jadi 10 ditambah 2,67 hasilnya yaitu 12,67. Jangan bingung di sini kok RS lah. RS ini dia kan hasil akhirnya. Berarti RS itu bisa disebut juga dengan RT atau R total. Jadi hambatan total dari rangkaian ini adalah 12,67 ohm. Ya, tugas yang pertama yaitu buatlah rangkuman pada buku tulis masing-masing mengenai rangkaian listrik, yaitu rangkaian campuran. Yang kedua di sini ada soal, ya dapat dilihat di sini. Rangkaiannya yaitu rangkaian campuran, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini Ibu kasih kisi-kisi sedikit. Kalau rangkaiannya seperti ini, berarti yang dihitung dulu adalah yang R paralelnya dulu, baru dihitung R serinya. Ya, di sini berarti untuk soal nomor 2 itu yang dihitung adalah R paralelnya dulu, yaitu R2 dan R3, baru nanti diseri dengan R1 dan R4. Itu contoh untuk pengerjaan nomor 2. Selanjutnya tugas nomor 3 di sini. Ya, bagaimana cara mengerjakan kalau soal nomor 3 seperti ini? Nah, berarti kalian lihat dulu. Di sini yang harus kalian kerjakan dulu yaitu harus menghitung rangkaian serinya dulu, paralel, baru seri lagi. Kenapa? Ya, dilihat di sini. Kan kalau misalkan R1, R2 langsung diparalel dengan R3 kan tidak bisa. Jadi harus dihitung dulu R1 dan R2-nya diseri dulu. Nanti akan menghasilkan RS ya, RS1. Lah, RS1 nanti akan diparalelkan dengan R3. Lah, nanti akan menghasilkan yang namanya RP. Lah, RP nanti baru bisa diseri dengan R4. Ya, itu kisi-kisi nomor 3. Selanjutnya nomor 4 di sini.
Kalau rangkaiannya seperti ini, sama dengan yang tugas nomor 3, yaitu R2 dan R3-nya ini harus diseri dulu. Hasilnya nanti baru diparalel dengan R4 dan R5, hasilnya nanti baru diseri dengan R1. Nah, itu tugas kalian untuk pertemuan kali ini. Jadi tugasnya ada 4 ya. Itu tadi sudah Ibu kasih kisi-kisi cara penyederhanaannya. Kalau misalkan nanti masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Dan mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.